Shalom anak-anak terkasih. Apa kabar? Tentunya kabar baik kan? Nah, Mama Papa bagaimana? Kabar baik juga kan? Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita di setiap saat. Ketemu lagi dengan Ibu Lilis. Nah, anak-anak, selama seminggu ini apa aja dong kegiatannya? Yang jelas pasti sekolah. Nah, di luar itu pasti kita tidak lupa berdoa. Setiap saat kita pasti akan berdoa. Nah, anak-anak, sebelum ibadah dimulai, kita akan menyanyikan dulu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, Ibu minta anak-anak harus dalam sikap yang memberikan sikap yang baik ketika kita beribadah. Jangan sampai ada yang tiduran. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Kami boleh tetap berkumpul di rumah kami untuk mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, siapkanlah
hati dan pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan begitu setia kepada kita. Meskipun kita dalam kondisi apapun, Tuhan akan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan begitu baik dan begitu sayang kepada kita. Di dalam satu minggu yang telah berlalu, Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan begitu setia, selalu menemani kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Nur, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu minta pimpinan Roh Kudus ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian hari ini. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mengerti dan memahami cerita hari ini sehingga kami boleh paham dan tidak salah mengerti. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Judul cerita kita hari ini adalah Tuhan itu setia. Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel,
ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di sebelah Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengarlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abram dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikuburkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, di sini Ibu perlihatkan peta perjalanan pulang Yakub dari Hebron ke Betel, lalu kemudian ke Haran. Balik lagi pulang kampung nih ceritanya Yakubnya, dari Haran sampai ke Sikem, belum nyampe ke Betel. Hidup beberapa tahun di Sikem, belum nyampe ke Betel, apalagi belum sampai ke Hebron, pulang kampung ke Bapak Ishak. Kenapa kok Bapak Yakub malah singgah dan tinggal di Sikem? Nah, disinilah ceritanya Bapak Yakub dari Sikem ke Hebron. Tapi Tuhan suruh Bapak Yakub dari Sikem itu ke Betel. Kenapa? Itu ada nazarnya Yakub. Nah, nazarnya Yakub itu ada di Kejadian 28 ayat 20. Nah, disinilah kita bisa tahu kenapa kok Tuhan bisa suruh Bapak Yakub pulang ke
Betel. Seperti yang di Kejadian 1 kita baca ulang ya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Nah, jadi waktu Bapak Yakub mau pergi nih ke Haran, ke Bapak Laban, dia itu kan dalam kesesakan tuh, aku pergi katanya kan. Tibalah dia di Betel. Nah, Tuhan Allah bicara sama Yakub di Betel. Nah, disitulah Bapak Yakub bernazar kepada Allah. Isi nazarnya apa? Ada di Kejadian 28 ayat 20 ya. Itu janjinya Bapak Yakub. Tapi Bapak Yakub lupa sama janjinya. Lama di rumah Laban, terus kemudian pulang lama di Sikem. Gak pulang ke Betel, lupa sama janji. Jadi Tuhan tagih janjinya. Tuhan suruh ke Betel. Pada saat itu Bapak Yakub dan keluarga tinggal di Sikem. Itu ada peristiwa di mana Dina diperlakukan tidak senonoh di situ oleh Sikem, putra Hemor. Terus ada Lewi sama Simeon. Wah, kasih sunat semuanya itu. Tidak bisa bergerak. Bapak Yakub takut. Tinggal di Sikem takut sembunyi. Tapi Tuhan malah suruh pergi ke Betel. Tuhan malah suruh keluar. Waduh, ada ujian iman nih buat Bapak Yakub. Ujian iman itu apa sih? Nah, perintah kalau dilakukan mengandung resiko yang tinggi. Jadi Bapak Yakub disuruh keluar. Aduh, jangan-jangan nih saya dibunuh kayak gitu ya. Tapi enggak. Ada kedahsyatan luar biasa. Kejadian 35 ayat 2-3. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Enggak mikir-mikir Bapak Yakub, enggak mikir-mikir. Gimana ya nanti? Enggak. Begitu Tuhan suruh pergi ke Betel, Bapak Yakub langsung panggil seluruh keluarganya dan bilang begini. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. 3 perintahnya. Nah, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku, kata Bapak Yakub, akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Yakub suruh pergi ke Betel oleh Allah, tapi Bapak Yakub nggak pergi sendiri. Dia ajak keluarganya. Dia ajak keluarganya tapi dengan 3 syarat. Artinya apa itu, Bu? Artinya adalah pengakuan dosa dan pertobatan. Ngaku dosa tuh Bapak Yakub. Oh iya ya, saya lupa sama janji saya sama Tuhan. Yaudah kalau gitu saya mau taat. Saya mau bayar janji saya kepada Tuhan. Nah, anak-anak di sini kita mau belajar. Jangan cepat-cepat berjanji. Jangan cepat-cepat mengucapkan aku berjanji. Enggak. Ya, kita bisa diingatkan oleh Pengkhotbah 5 ayat 1-5. Anak-anak bisa baca di rumah ya. Mengenai mengucapkan janji. Jangan sembarangan dan jangan cepat-cepat, jangan mudah. Ya, dan janji itu harus ditepati. Setelah Yakub menyiapkan diri untuk pergi ke Betel, itu pengakuan dosa dan pertobatan tadi, ya, kita tahu kedahsyatan besar terjadi karena Yakub taat. Nah, tinggal di Betel. Nah, Yakub sudah menggenapi nazarnya dan mentaati Tuhan. Nah, ini artinya yang tadi. Apa tadi? Jauhkanlah benda-benda asing, dewa-dewa asing, tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Ini bisa kita baca. Allah sering mengingatkan orang percaya agar senantiasa mengajak kaum keluarganya datang berjumpa dengan Allah juga. Jangan sendirian ya. Kedua, mempersiapkan diri dengan penuh hikmat. Persoalan hati atau rohani harus dibereskan saat menghadap Allah. Dan juga permasalahan jasmani, yaitu pakaian dipilih juga yang terbaik. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya. Dijawab ya, bisa dibaca. Oke. Lalu, Betel itu apa sih, Bu? Nih, Betel. Betel itu kalau dibaca Bet-El. Kalau bahasa Ibraninya Bet-El. Rumah Allah. Kemudian apalagi? Peristiwa apa saja lagi yang terjadi? Yakub mendapat berkat. Namanya dirubah menjadi Israel. Lalu selain berkat, dapat apa lagi? Penderitaan juga. Loh Bu, kan udah taat. Kok masih menderita? Ya, anak-anak. Seorang anak Tuhan yang taat memang ada berkat Tuhan. Tapi juga banyak sekali penderitaannya, kesukarannya. Tetaplah setia ikut Tuhan. Sambil percaya bahwa Tuhan kasih jalan, kasih
akhir yang bahagia. Kalau anak-anak susah, menderita, sedih, itu artinya anak-anak masih dalam jalurnya Tuhan. Ya, justru kita harus khawatir kalau kita tidak pernah sedih, tidak susah. Waduh, jangan-jangan kita berada di luar jalurnya Tuhan. Hati-hati, bertobat. Oke, apalagi sih peristiwa yang terjadi? Dikhianati anak sendiri. Siapa anaknya? Ruben. Ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, kematian. Deborah, inang pengasuhnya Rahel. Kemudian Rahel, istri yang paling dicintainya. Dan kematian Bapak Ishak. Bapak Ishak mati umur 180. Tapi tambah berkat, dapat Benyamin, adiknya Yusuf, dari ibu Rahel. Jadi tetap setia, dapat berkat, dapat penderitaan, mengucap syukur senantiasa. Tuhan itu setia. Dia tunggu Bapak Yakub, tapi tetap disertai, tapi tetap dipelihara. Begitu ya anak-anak juga. Tuhan setia memelihara hidup anak-anak dan keluarga. Gitu ya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih buat anak-anak. Jika Tuhan itu setia, maukah anak-anak tetap mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa? Sekalipun hidup sangat berat dijalani, maukah tetap percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan penjaga hidupmu? Sebelum menjawab ini, anak-anak boleh menyimak satu video berikut.
Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kiranya Tuhan juga setia dalam menuntun perjalanan hidup anak-anak dan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah itu menguatkan iman kami dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman. Nah, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, bagaimana cara memberikan persembahan? Anak-anak bisa melalui transfer atau mengumpulkannya di amplop. Nanti dapat dititipkan ke orang tua dan diberikan ke gereja. Sebelum kita akan memuji, kita akan membawakan pujian persembahan, yaitu bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah yang Engkau berikan, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur. Tuhan, berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat memberkati dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah ini. Engkau berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar apa yang mereka dengar dalam firman-Mu ini ya Tuhan, mereka dapat melakukannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa,
pulang sekolah minggu tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.